Halo semua, kembali lagi di channel kursus matematika instan. Pada video kali ini kita akan membahas soal tes potensi skolastik yang bagian pengetahuan kuantitatif. Tapi sebelum kita lanjut menonton videonya, jangan lupa kalian klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya. Oke, kita langsung ke nomor 1 ya. Nomor 1 ini jika A dan B adalah bilangan bulat positif yang memenuhi A pangkat B sama dengan 2 pangkat 20 dikurangi 2 pangkat 19. Yang ditanyakan adalah nilai A ditambah B. Oke, coba kita jawab ya. Katanya A pangkat B itu sama dengan 2 pangkat 20 dikurangi 2 pangkat 19. Nah, di sini 2 pangkat 19-nya bisa kita keluarkan. Kemudian sisanya tinggal 2 pangkat 1 dikurangi 1. Ini difaktorkan namanya. Jadi, kalau 2 pangkat 19 ini kita kalikan, kita kali pelangi, maka hasilnya akan sama dengan yang atasnya. Jadi, ini manipulasi ya. Manipulasi yang tidak merubah nilainya. Baik, kita lanjut ke perhitungannya. Berarti ini A pangkat B sama dengan 2 pangkat 19. 2 pangkat 1 itu kan 2 ya. 2 dikurangi 1 adalah 1. Berarti A pangkat B sama dengan 2 pangkat 19. Karena 2 pangkat 19 dikali 1 itu hasilnya adalah 2 pangkat 19. Oke, berarti dari sini kita dapatkan bahwa nilai A itu adalah 2 dan nilai B itu adalah 19. Jadi kita dapat A-nya itu 2 dan B-nya itu adalah 19. Berarti kalau yang ditanyakan adalah A tambah B, maka hasilnya adalah 2 ditambah 19, yaitu 21. Oke, mudah ya untuk nomor 1 ini. Kita lanjut ke nomor 2. Kita munculkan dulu untuk nomor 2. Ya, ini soal nomor 2 ya. Manakah di antara bangun berikut yang merupakan bangun ruang? Yang pertama, segitiga. Segitiga itu adalah bangun datar ya. Jadi segitiga itu bukan termasuk bangun ruang. Kemudian balok. Balok itu bangun ruang, berarti termasuk ya. Trapesium. Trapesium itu sama seperti segitiga. Jadi trapesium itu adalah bangun datar. Jadi yang nomor 3 bukan bangun ruang. Yang kerucut nomor 4. Nomor 4 atau kerucut ini adalah bangun ruang. Berarti yang bangun ruang adalah nomor 2 dan nomor 4. Jadi isinya adalah yang C. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke, di nomor 3 ini, apakah bilangan positif A dan B bilangan bulat? Jadi, apakah A-nya itu positif? Kemudian B-nya itu bilangan bulat. Bilangan bulat itu bisa positif, bisa negatif ya. Jadi bilangan bulat itu contohnya min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Kemudian 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu adalah bilangan bulat. Nah, kemudian pernyataan pertama nih. A per B bilangan bulat. Oke, jadi pernyataan pertamanya A per B itu bilangan bulat. Jadi di pernyataan pertama ini tidak bisa menjawab pertanyaan bahwa A itu positif atau bukan dan B itu positif atau negatif atau bukan. Gitu ya. Jadi A-nya ini ada 2 kemungkinan, bisa positif, bisa negatif. Jadi pernyataan ini tidak bisa menjawab bahwa A itu positif atau bukan karena masih ada 2 kemungkinan, bisa saja positif, bisa saja negatif. Jadi pernyataan pertama itu tidak bisa menjawab pertanyaan yang ada di nomor 3 ini. Karena yang A-nya itu masih ada 2 kemungkinan, bisa positif, bisa negatif, gitu ya. Kemudian kita cek yang pernyataan kedua. A dikali B itu adalah bilangan bulat. Nah, ini juga tidak bisa menjawab pertanyaan apakah
bilangan A itu positif. Jadi A-nya di sini itu bisa positif ataupun bisa negatif. Jadi masih ada dua kemungkinan gitu. Nggak bisa menjawab A-nya itu positif ataupun A-nya itu negatif. Tidak bisa menjawab pertanyaan seperti itu. Nah, kalau yang untuk B-nya sih nggak ada masalah. B ini kan bisa positif, bisa negatif. Gitu ya. B yang ini juga sama, yang pernyataan kedua. Yang masalahnya ada di A-nya. Jadi, pernyataan kedua itu tidak bisa menjawab pertanyaan yang ada di nomor 3. Jadi pernyataan 1 dan pernyataan 2 itu tidak cukup untuk menjawab pertanyaannya yang isinya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 4. Jika 2x min z sama dengan 2x tambah 2y sama dengan 4 dan y tambah z sama dengan 1, yang ditanyakan adalah 3x tambah 4y tambah z. Kita tuliskan dulu ya. Katanya 2x min z itu sama dengan 2. Kemudian x tambah 2y sama dengan 4 dan y tambah z sama dengan 1. Yang ditanyakan adalah 3x tambah 4y tambah z sama dengan berapa. Nah, di soal nomor 4 ini kita bisa mengalihkan persamaan yang ketiga ini dengan 2. Sehingga nanti hasilnya adalah, ini kita tulis dari persamaan awal, 2x min z sama dengan 2, kemudian x ditambah 2y sama dengan 4, dan yang ini yang persamaan ketiga kita kalikan 2 semua, berarti 2y ditambah 2z sama dengan 2. Oke, karena dikalikan 2. Nah, kemudian ini tinggal kita tambah saja. 2x tambah x itu dapat 3x. 2y ditambah 2y itu dapat 4y. Kemudian min z ditambah dengan 2z itu dapat plus z. Sama dengan, ini tinggal kita tambah 2 tambah 4, 6. 6 tambah 2 adalah 8. Berarti 3x tambah 4y tambah z sama dengan 8. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, nomor 5 ini katanya P plus 1 dan P min 1 itu merupakan akar-akar persamaan x kuadrat min 4x ditambah A sama dengan 0. Yang ditanyakan adalah nilai A. Oke, jadi ini kita menggunakan konsep dari persamaan kuadrat ya. Bentuk umum persamaan kuadrat itu kan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Ini katanya punya akar-akar X1 sama X2. Ini kalau di persamaan kuadrat secara umum. Nah, kemudian kita punya rumus, katanya kalau akar-akarnya itu dijumlahkan, maka cara cepatnya apa? Min B per A, gitu ya. Kemudian kalau akar-akarnya dikalikan, itu kita punya rumus C per A. Nah, jangan lupa A itu adalah koefisien X kuadrat, B itu adalah koefisien X, dan C itu adalah konstanta. Oke, jelas ya. Nah, ini persamaan kuadrat secara umum. Nah, baru kita kembali ke soal. Soalnya adalah X kuadrat dikurangi 4X ditambah A sama dengan 0. Katanya akar-akarnya adalah P plus 1 dan P min 1. Ini adalah akar-akar persamaan X kuadrat min 4X ditambah A. Berarti kalau akar-akarnya kita jumlahkan, atau P plus 1 ditambah dengan P min 1, maka itu akan menghasilkan rumus min B per A, gitu ya. Jadi
Ini satunya bisa kita coret. P tambah P dapat 2P. Oke, 2P sama dengan min B per A. B itu yang mana? B itu adalah yang min 4 ya. Berarti min dari min 4. Min dari min 4 dibagi dengan A. A-nya berapa? A-nya adalah 1. Karena A itu adalah koefisien dari X kuadrat. Berarti min dari min 4 dibagi dengan 1. Jadi 2P sama dengan min dikali min 4 itu plus 4 ya. Plus 4 dibagi 1 itu adalah 4. Jadi P-nya bisa kita dapatkan adalah 2. Oke, P-nya adalah 2. Nah ini baru yang jumlah dari akarnya. Kemudian tadi kan ada penjumlahan akar dan ada perkalian akar. Sekarang kita coba yang perkalian akar. Berarti perkalian akarnya P plus 1 dikali dengan P min 1 sama dengan apa? C per A. C per A gitu ya. Nah P nya itu tadi sudah kita dapatkan yaitu 2. Berarti 2 ditambah 1 dikali dengan 2 dikurang 1. Nah C nya itu apa? C itu tadi apa? C itu adalah konstanta ya. Berarti konstantanya yang mana? Nah ini adalah C. Berarti C-nya itu adalah A. Jadi C-nya bisa kita ganti A per A-nya itu apa tadi? A-nya itu adalah 1 ya. Berarti A per 1. Sehingga 2 ditambah 1 3 dikali dengan 2 kurang 1 yaitu 1 sama dengan A per 1 adalah A. Berarti kita dapatkan nilai A-nya adalah 3. Oke, A-nya berarti 3. Jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ani telah mengikuti tes matematika sebanyak N kali. Pada tes berikutnya, ia memperoleh nilai 83 sehingga nilai rata-rata Ani adalah 80. Nah, untuk mencari rata-rata, itu adalah jumlah data dibagi banyaknya data gitu ya. Nah, di sini katanya si Ani ini mengikuti tes matematika sebanyak N kali. Kita nggak tahu nih selama si Ani mengikuti tes matematika itu jumlah nilainya berapa kita nggak tahu. Jadi kita anggap saja X. Oke. Kemudian ditambah sekali lagi tes katanya nilainya 83. Oke, kemudian dibagi dengan banyaknya dia mengikuti tes. Banyaknya mengikuti tes berarti N kali ditambah 1. Karena katanya sudah mengikuti sebanyak N kali, kemudian ngikutin lagi 1 kali tes lagi. Berarti N ditambah 1. Katanya menghasilkan rata-rata sebesar 80. Gitu ya. Oke, ini kalau kita pindah ruaskan berarti gimana nih? X tambah 83 sama dengan 80 dikali dengan N plus 1 ya. Pindah ruas yang di bawah menjadi perkalian. Kemudian X tambah 83 ini kita kali pelangi jadi 80N ditambah 80. Perkalian pelangi ya, ini ya. Oke. Kemudian yang 80N ini pindah ruas ke kiri, jadi min 80N gitu ya. Sama dengan 80 dikurang 83. Jadi X min 80N itu sama dengan berapa nih? 80 kurangi 83 adalah min 3. Oke, ini adalah persamaan 1. Nah, kemudian yang kedua nih. Tetapi jika nilai tes tersebut adalah 67 berarti sama ya. Kita nggak tahu jumlahnya berapa setelah dia mengikuti tes matematika sebanyak N kali. Jadi kita anggap X, dan tes yang terakhir itu kalau misalkan mendapatkan nilai 67 berarti pernya sama jumlahnya yaitu N plus 1. Katanya rata-ratanya adalah 76. Kita pindah ruaskan yang N plus 1 jadi X tambah 67 sama dengan 76
dikali dengan N plus 1. Kita kali pelangi lagi. Jadi hasilnya adalah X ditambah 67 sama dengan 76 kali N 76N. 76 kali 1 adalah 76. Kita pindah ruaskan yang 76, jadi X min 76 sama dengan 76 dikurang 67. Berarti X min 76 sama dengan 9. Oke, ini adalah persamaan kedua. Oke, berarti kita punya dua persamaan di sini. Yang ditanyakan adalah nilai N kan, berarti kita menggunakan metode eliminasi. Jadi kita eliminasi yang persamaan pertama yaitu X min 80N sama dengan min 3 dan juga X min 76N sama dengan 9. Kalau mau mencari nilai N, maka yang harus kita hilangkan adalah variabel X. Jadi ini tinggal kita kurang ya. Jadi X dikurangi X habis. Kemudian min 80N dikurangi min 76. Berarti berapa tuh? Min 4N ya. Sama dengan min 3 min 9, berarti min 12. Berarti N ya. Ini minnya bisa kita coret. Jadi N sama dengan 12 dibagi 4, yaitu 3. Oke, berarti jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 7 ini katanya pada Maynard Modeling terdapat 6 wanita dengan rambut pirang daripada yang berambut coklat. Jika terdapat 30 wanita di sana dan mereka semua bisa berambut pirang maupun coklat, berapa banyak yang berambut coklat? Oke, kita misalkan P-nya itu adalah yang berambut pirang ya. Kemudian C itu adalah yang berambut coklat. Kemudian katanya itu rambut pirang itu jumlahnya ada 6 orang lebih banyak daripada yang berambut coklat. Oke, jadi persamaan matematikanya adalah P sama dengan 6 ditambah C. Oke. Kemudian katanya di situ, di tempat itu ada 30 wanita. Berarti P ditambah C itu ada 30. Jadi yang berambut pirang ditambah yang berambut coklat itu totalnya ada 30. Nah, P itu kan tadi kita punya persamaan 6 ditambah C. Berarti P yang di sini bisa kita ganti nanti. Jadi 6 ditambah C. Kemudian ditambah C sama dengan 30. Oke, C ditambah C itu kan 2C ya. Berarti 2C sama dengan 6-nya kita pindahkan ke kanan. Berarti dikurang 6. Sehingga 2C sama dengan 24. Dan C-nya adalah 12. Jadi kesimpulannya, yang berambut coklat, wanita yang berambut coklat itu ada 12 orang. Nah, di jawabannya nggak ada ya. Kita bikin saja misalkan F. Oke. 12. Jadi jawabannya adalah yang F. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Di nomor 8 ini katanya pendapatan sebuah perusahaan meningkat 15% pada triwulan terakhir. Jika pendapatannya terus meningkat dengan laju yang sama dengan triwulan saat ini, berapa persen pendapatannya meningkat dari awal triwulan terakhir hingga akhir triwulan saat ini? Oke, jadi gini ya. Kita coba jawab. Jadi, pendapatan sebuah perusahaan itu kan kita nggak tahu berapa awalnya. Jadi awalnya itu kita misalkan sebagai X. Oke, kemudian pendapatan ini meningkat nih
meningkat 15%. Meningkat dari si X ini. Oke, kemudian pada awal triwulan ya ini ya. Kemudian dia meningkat lagi 15%. Jadi peningkatan dari awal sini sampai sini berapa? Nah, ini berapa persen peningkatannya? Oke. Jadi awalnya itu X, kemudian ini yang awal ya, paling awal ya. Kemudian dia meningkat 15%, berarti menjadi gini. X dikali 15 per 100. Karena pendapatan yang si X-nya ini ditambah dengan 15%-nya dari pendapatannya, gitu ya. Jadi ini hasilnya adalah 115%. Karena ini kan kita anggap 100% ya, atau 100 per 100. Jadi ini 115%, atau kalau kita jadikan pecahan jadi 115 per 100 dikali X ya, ini ya. 115% X. Nah, kemudian di akhir triwulan dia naik lagi 15%. Berarti naiknya dari yang 115 per 100 X ini ya. Jadi nanti yang 115 per 100 X ditambah dengan 115 per 100 X dikali dengan 15% atau 15 per 100 gitu. Nah, nanti ini hasilnya berapa? Cara menghitungnya gini, 115 X nya kita keluarkan per 100 X nya kita keluarkan, kemudian bisa 1 ditambah 15 per 100 gitu ya. Berarti ini 115 per 100 X dikali dengan, ini kan 100 per 100 ya, jadi 115 per 100, sehingga hasilnya adalah 13.225 per 10.000. Ini sama aja seperti 132,25%. Oke, jadi dia meningkatnya 2 kali ya. Ini yang tahap awal atau awal triwulan. Kemudian yang ini adalah akhir triwulan. Nah, kita ingin tahu nih peningkatannya berapa. Kan awalnya itu 100%. Kemudian menjadi 132,25%. Peningkatannya berarti sebanyak atau sebesar 32,225%. Nah, jadi jawabannya adalah yang D. Oke, untuk nomor 8 jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, di nomor 9 ini ada pertanyaan, pada gambar berikut berapa besar sudut W. Oke, jadi sudut W ini bisa kita ketahui dengan cara apa? Dengan cara mengetahui dulu sudut-sudut yang warna biru ini. Sudut X, sudut Z, sudut Z, dan yang warna biru ini kita anggap sudut U. Oke. Nah, jadi sudut Z itu bisa kita cari dengan cara 180 derajat. Ini sudut Z ya. Dikurang dengan sudut yang ketiga, sudut yang warna biru ini. Jadi sudut X ditambah sudut Y ditambah sudut Z. Gitu ya. Kenapa 180 derajat? Karena di sini jumlah sudut dalam segitiga, jadi 180 derajat. Kita harus tahu dulu nilai X, nilai Y, sama nilai Z. Nah, di pernyataan pertama di sini dikatakan, katanya X ditambah Z itu hasilnya adalah
75. Berarti X sama Z dengan pernyataan pertama ini kita bisa dapatkan nilainya. Oke. Nah, kemudian ini bukan sudut Y ya. Ini harusnya sudut U. Kita hapus dulu. Sudut U ditambah sudut Z. Oke, pernyataan pertama berarti penting ya, karena kita bisa tahu besar sudut X ditambah sudut Z. Nah, kemudian pernyataan kedua, besar sudut Y itu adalah 135. Berarti yang sudut U ini kita juga pasti tahu nilainya nanti. Berarti dari pernyataan kedua kita bisa mendapatkan besar sudut U. Sehingga kalau misalkan pernyataan pertama dan pernyataan kedua ini ada, maka kita bisa mendapatkan nilai Z nantinya. Besar sudut Z-nya berapa? Jadi pernyataan 1 dan pernyataan 2 sama-sama memiliki peran yang penting untuk menjawab pertanyaan yang ada di nomor 9. Jadi jawabannya adalah yang C. Dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu pernyataan saja tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di nomor 10, himpunan A katanya 6, 9, 14, dan X. X-nya itu menyatakan jumlah dari 3 bilangan lainnya yang ada di A. Oke, jadi X itu katanya adalah jumlah dari 3 bilangan yang ada di A. Berarti 6 tambah 9 ditambah 14 gitu ya. Berarti X-nya berapa nih? 6 tambah 9 15, 15 ditambah 14 adalah 29. Berarti himpunan A-nya itu menjadi 6, 9, 14, dan 29. Nah, yang ditanya adalah jangkauan. Jangkauan itu adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Berarti 29 dikurang 6. Sehingga hasilnya berapa? 23. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Oke, baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Suatu kotak perhiasan berbentuk balok memiliki kapasitas 12 inci kubik. Jika panjang, lebar, dan tinggi dari kotak perhiasan yang kedua itu adalah 2 kali lipatnya dari kotak perhiasan yang pertama, berapakah kapasitas kotak perhiasan kedua dalam satuan inci kubik? Oke, jadi kapasitas ini bisa dikatakan sebagai volume. Oke, jadi volume balok yang pertama itu katanya berapa? 12 in ya. Volume itu kan panjang kali lebar kali tinggi, itu katanya 12 inci. Oke, kemudian di kotak kedua itu katanya panjang, lebar, sama tingginya adalah 2 kali lipat daripada kotak perhiasan yang pertama. Oke, berarti volume yang kedua panjangnya ini menjadi 2 kali lipatnya, berarti 2P dikali lebarnya juga menjadi 2 kali lipatnya, berarti 2L dikali dengan 2T, karena tingginya pun lebih 2 kali lipatnya ya, lebih besar 2 kali lipatnya. Itu sama dengan berapa? Nah, yang ditanyakan itu. Jadi 2P kali 2L kali 2T, 2-nya kita kalikan semuanya, 2 kali 2 4, 4 kali 2 adalah 8. 8 dikali P kali L kali T. Nah, P kali L kali T tadi besarnya adalah 12. Berarti 8 dikali dengan 12, sehingga kapasitas atau volume kotak perhiasan yang kedua itu adalah 8 kali 12. Berapa? 96. Satuannya adalah inci kubik. Jadi jawabannya adalah yang E. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jika R dan S merupakan bilangan positif, R merupakan kelipatan dari 3 dan S kelipatan dari 6.
maka R dikali S haruslah kelipatan dari berapa? Oke, jadi kita anggap R ini kan kelipatan 3. Kelipatan 3 ya 3 itu sendiri kan. Jadi kita ambil contoh aja. R-nya sama dengan 3. Kemudian S-nya kelipatan dari 6. Kita ambil contoh berarti S-nya adalah 6 itu sendiri karena 6 itu adalah kelipatan dari 6. Oke, berarti yang ditanyakan R dikali dengan S ya. Berarti R-nya adalah 3, S-nya itu adalah 6. Ya udah, 3 kali 6 adalah 18. Nah, 18 ini kelipatan dari berapa? Kelipatan dari 9. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Para ilmuwan Cina meneliti suatu virus jenis baru, COVID-19, di dalam kondisi laboratorium. Mereka menemukan bahwa untuk menghitung pertumbuhan satu kelompok virus digunakan rumus. Jadi rumusnya kita taruh aja fx sama dengan 500 ditambah ini 2 pangkat x ya, bukan 2 kali x. 2 pangkat x, yang mana x itu menunjukkan waktu atau jam. Kemudian populasi virus dicatat setiap jam selama beberapa hari, yang mana yang tidak menunjukkan populasi virus yang tercatat setelah diamati pada suatu jam tertentu. Oke, kita coba. Yang option A 504 ya. 504 ini adalah 500 ditambah 4. 500-nya sudah sesuai, ini 500 sudah sesuai, 2 pangkat X sesuai nggak sama 4? Berarti 2 pangkat berapa yang hasilnya 4? 2 pangkat 2. Sehingga yang pilihan A itu bisa kita gunakan fungsi atau kita gunakan rumus yang sudah ditetapkan. Oke, jadi masih nyambung nih. Nah, sekarang kita ke option yang B. Yang B itu kan 524. 524 itu kan 500 ditambah dengan 24. 500-nya sudah sesuai, tinggal yang 2 pangkat X kita sesuaikan dengan 2 pangkat 24. 2 pangkat berapa yang hasilnya 24? Tidak ada ya, berarti yang pernyataan B salah nih. Pernyataan B tidak bisa kita hitung dengan rumus yang sudah ditentukan. Coba kita cek yang option C atau pilihan yang C. Yang C ini 628. 628 itu adalah 500 ditambah dengan 128. Nah, yang 2 pangkat X kita sesuaikan dengan yang 128. 2 pangkat berapa yang hasilnya 128? 2 pangkat 7. Ini adalah yang 128 ini adalah 2 pangkat 7. Kalau yang 4 tadi adalah 2 pangkat 2 gitu ya. Berarti ini masih bisa kita cari dengan rumus yang sudah ditentukan. Jadi yang 628 ini juga masih termasuk ke dalam perhitungan pertumbuhan kelompok virus yang digunakan rumus fx sama dengan 500 ditambah 2 pangkat x. Oke, yang option D 756. Berarti ini 500 ditambah berapa? Ditambah 256. Nah, 256 ini adalah 2 pangkat 8. Berarti yang pilihan D ini juga termasuk populasi virus yang tercatat. Berarti yang D benar ya. Kemudian yang E. Yang E ini adalah 1012. 1012 ini adalah 500 ditambah 512. Nah, 512 ini adalah 2 pangkat 9. Jadi yang 1012 ini juga termasuk populasi virus yang dicatat dengan menggunakan rumus 500 ditambah 2 pangkat X. Jadi yang bukan, di sini kan yang pertanyaannya adalah yang tidak menunjukkan populasi. Berarti yang tidak adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya.
Oke, nomor 14 ini katanya jika X dan Y bilangan bulat positif dengan X merupakan faktor dari 10 dan Y merupakan faktor dari 12. Jadi X ini faktor dari 10. Faktor dari 10 itu berapa aja sih? 1, kemudian 2, kemudian 5, kemudian 10 itu sendiri ya. Jadi yang X ini faktor dari 10. Kemudian yang Y itu adalah faktor dari 12. Faktor dari 12 adalah 1, kemudian 2, 3, 4, 6, kemudian dan 12. Oke. Jadi faktor itu yang bisa membagi bilangan tersebut. 10 misalkan, 10 bisa dibagi 1, 10 bisa dibagi 2, 10 bisa dibagi 5, dan 10 bisa dibagi 10. Dan 12 pun juga sama seperti itu. Oke. Nah, kemudian semua bilangan berikut bisa menjadi nilai dari X dikali dengan Y. Kecuali, nah ini ada kata-kata kecuali. 1 coba. 1 itu adalah hasil dari 1 kali 1. Bener ya, 1 kali 1 itu hasilnya adalah 1. Jadi yang pernyataan A atau pilihan yang A ini mungkin saja, karena saat 1 dikali 1 itu hasilnya adalah 1. Kemudian yang pilihan B, 4. 4 itu bisa saja 2 kali 2 atau 1 kali 4. Berarti ada kemungkinan ya, jawabannya 4 itu bisa jadi saat X-nya 1 dan Y-nya 4, ataupun saat X-nya 2, Y-nya 2. Jadi 4 ini termasuk kemungkinan yang akan terjadi bila X dikalikan dengan Y. Oke. Kemudian yang C, 15. 15 ini juga bisa dengan cara 5 kali 3. Berarti ada kemungkinan. Jadi yang 15 ini juga masih memungkinkan. Hasilnya adalah 15. Nah, kemudian yang 36. 36 itu berapa kali berapa sih? Kalau misalkan X-nya 1, Y-nya mau bilangan berapapun, itu nggak akan menghasilkan 36. Kalau X-nya 2, Y-nya mau bilangan berapapun yang ada di sini, itu juga tidak akan menghasilkan 36. X-nya 5, apalagi itu juga nggak akan menghasilkan 36. Oke, kalau X-nya 10, Y-nya berapa? Biar menghasilkan 36. Tidak ada. Berarti tidak ada kemungkinan yang hasilnya itu 36 jika X dan Y dikalikan. Berarti X dikali Y itu nggak mungkin hasilnya adalah 36. Kita coba yang 40. Yang 40 itu kalau X-nya 10, kemudian Y-nya 4. Kalau X-nya 10, Y-nya 4, hasilnya 40 kan kalau dikalikan. Berarti 40 ini juga merupakan salah satu kemungkinan hasil dari perkalian X dikalikan dengan Y. Yang ditanyakan tadi adalah yang bukan merupakan kemungkinan atau yang kecuali. Jadi jawabannya adalah yang D atau yang 36. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di nomor 15 ini, istilah hipersonik digunakan untuk menyebut suatu kecepatan yang bernilai 5 kali kecepatan suara. Ambang batas untuk suatu benda bergerak dalam kecepatan hipersonik adalah sekitar 1,05 km per detik. Berapa kilometer per jam nilai kecepatannya? Oke, jadi di sini yang kalimat yang pentingnya adalah ini. 1,05 km per detik. Kemudian kita disuruh mengubah menjadi kilometer per jam. Oke, jadi 1,05 kilometer per detik itu harus kita ubah menjadi berapa kilometer per jam. Oke, 1,05 kilometer ke kilometer lagi tetap ya. Jadi ini 1,05. Jadi yang atas tetap. Nah, yang dari detik ke jam itu berapa? Nah, kan kita tahu kalau 1 jam itu adalah 3.600 detik.
Nah, kemudian kalau 1 detik itu berapa jam? Jadi tinggal kita ubah gini aja ya. 3600-nya pindah ke bawah. Itu sama saja 1 detik. Jelas ya? Jadi ini dari detik ke jam berarti dibagi dengan 1/3600. Oke, sama aja berarti ini 1,05 dikali dengan 3600. Jadi 3600 tinggal pindah ke atas. Oke. Jadi kilometer per jam. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 3780 km per jam. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Kalimat yang di atas itu menjebak karena nggak kita gunakan sama sekali. Yang hipersonik katanya bernilai 5 kali kecepatan suara, itu nggak perlu kita apa-apain. Oke, jadi ini soal yang menjebak. Oke, di nomor 16 ini ada pertanyaan, apakah bilangan R adalah bilangan bulat genap dengan kondisi R-nya itu mutlak R-nya itu tidak sama dengan 1. Nah, ini pertanyaannya. Apakah bilangan bulat R itu adalah genap? Nah, kemudian di sini ada 2 pernyataan juga. Yang pertama, pernyataan pertama itu R tidak positif. Berarti bisa kita simpulkan bahwa R itu adalah bilangan negatif. Kemudian di pernyataan kedua, katanya 2R itu lebih dari min 5. Jadi ini bisa kita simpulkan R-nya itu adalah lebih dari min 5/2. Oke, 5/2 itu kan sama aja min 2,5 ya. Min 2,5. Nah, dari 2 pernyataan ini bisa kita dapatkan bahwa nilai R-nya itu adalah min 2. Bisa min 2, bisa min 1, bisa 0, bisa 1, bisa 2, dan seterusnya kalau dari pernyataan kedua. Tapi di pernyataan pertama dibatasi, katanya R-nya adalah bilangan yang negatif. Berarti yang 0, 1, 2 ini nggak mungkin. Oke. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwa kalau R-nya mutlak R-nya itu tidak sama dengan 1, maka yang min 1 ini pun tidak bisa kita masukkan ke dalam kemungkinan R. Jadi R-nya adalah min 2. Jadi mutlak min 2 itu adalah 2. Dan 2 ini adalah bilangan genap. Sehingga bisa disimpulkan bahwa pertanyaan ini akan bisa dijawab ketika ada pernyataan pertama dan ada pernyataan kedua. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi 1 pertanyaan saja tidak cukup untuk menjawab pertanyaan yang ada di nomor 16. Jadi dua-duanya harus ada di sini. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, di nomor 17 ini katanya rata-rata dari 5, 25, dan 45 itu adalah 10 lebih banyak daripada rata-rata 15, 10, dan berapa gitu ya. Jadi katanya rata-rata yang pertama itu adalah 10 lebih banyak daripada rata-rata yang kedua gitu ya. Nah, kita cari dulu nih rata-rata yang pertama berapa. Caranya gimana? Rata-rata yang pertama itu adalah yang 5 tambah 25 ditambah tambah 45 ya, dibagi 3. Oke, ini berapa nih?
rata-rata yang pertama 5 tambah 25 30, 30 tambah 45 adalah 75 ya. 75 dibagi 3, berarti rata-rata yang pertama itu adalah 25. Nah, berarti kita punya persamaan ini ya tadi ya. X bar 1 atau rata-rata yang pertama itu 10 lebih banyak daripada rata-rata yang kedua. Nah, rata-rata yang keduanya berapa nih? Kalau rata-rata yang pertama adalah 25, 10 ditambah X bar 2. Berarti dapat disimpulkan bahwa rata-rata yang keduanya ini harus berapa? Harus 15. Karena 10 ditambah 15 itu hasilnya adalah 25. Berarti rata-rata yang kedua ini harus 15. Oke. Nah, X bar yang kedua ini kan datanya adalah 15 tambah 10 ditambah, kita belum tahu nih berapa karena ini yang ditanyakan, dibagi 3 bilangan. Katanya rata-ratanya itu adalah 15. Berarti 15 sama dengan 25 ditambah, misalkan ini adalah X dibagi 3. Oke, kita pindah ruas 3-nya ke kiri, jadi 15 kali 3 yaitu 45 sama dengan 25 tambah X, atau X ditambah 25 itu sama dengan 45. Jadi X nya bisa kita dapat dengan cara mengurangkan 45 dikurang dengan 25. Jadi X nya didapat 20. Oke, jadi jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, di nomor 18 ini katanya pada suatu perusahaan pegawai senior rata-rata memiliki 16 tahun pengalaman kerja dan pegawai junior rata-rata 4 tahun pengalaman kerja. Oke, kita coba jawab ya. Rata-rata pegawai yang senior kita anggap X bar yang pertama itu sama dengan 16 tahun. Kemudian X bar yang kedua yang junior itu 4 tahun. Kemudian katanya jika rata-rata pengalaman kerja dari semua pegawai, berarti gabungan senior dan junior ya. Berarti rata-rata gabungannya itu adalah 7 tahun. Yang ditanyakan adalah berapa rasio pegawai senior terhadap junior di perusahaan tersebut. Berarti berapa jumlah pegawai yang senior, berapa pegawai yang junior itu berapa, dan rasionya itu berapa nanti. Oke, di sini kita punya rumus rata-rata gabungan itu adalah N1 dikalikan dengan X bar 1 ditambah N2 dikalikan dengan X bar 2 dibagi dengan jumlah N1 ditambah N2. Oke, X gabungannya tadi kita punya nilainya adalah 7. N1 ini adalah banyaknya pegawai yang senior ya. Berarti N1 dikali dengan X bar 1. X bar 1-nya adalah 16 ditambah N2. X bar 2-nya itu adalah 4 dibagi dengan N1 tambah N2. N1 tambah N2 kita pindah ruas ke kiri, jadi nanti 7 kali N1 tambah N2 sama dengan 16 N1 ditambah 4 N2. Kita kali pelangi 7 kali N1 7 kali N2 jadinya 7 N1 ditambah 7 N2 sama dengan 16 N1 ditambah 4 N2 gitu ya. Kemudian yang N2 kita ke kiri, kita pindahkan ke kiri, dan yang N1 kita pindahkan ke kanan. Berarti 7N2 dikurang 4N2 sama dengan 16N1 dikurang 7N1. Kemudian 7N2 dikurangi 4N2 adalah 3N2 ya. Sama dengan 16 dikurangi 7 itu adalah 9N1. Kemudian
yang N2 kita pindah ke kanan, yang 9 kita pindah ke kiri. Berarti 3/9 sama dengan N1 banding N2. Jadi N1 banding N2 adalah 3/9. Atau kalau kita sederhanakan, ini adalah 1, ini adalah 3. Jadi N1 banding N2 adalah 1/3. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di nomor 19 ini ada data, kita tulis ulang aja. Datanya adalah 8, 10, 14, 14, 15, 17, 17, 17, 18, dan 20. Ini datanya. Kemudian jika pada daftar bilangan di atas M adalah modusnya. M itu modus. Modus itu apa? Modus itu adalah nilai yang sering muncul. Yang sering muncul adalah yang 17. Berarti M-nya bisa kita dapatkan yaitu 17. Kemudian N-nya itu apa? N-nya itu adalah median. Median itu adalah nilai tengah. Jumlah datanya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti mediannya ada di antara data ke 5 dan ke 6. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada di sini nih. Di antara ini nih. 15 dan 17. Berarti 15 ditambah 17 dibagi 2 gitu ya. 15 tambah 17 itu adalah 32, dibagi 2 yaitu 16. Berarti N-nya adalah 16. Kemudian O-nya itu adalah rata-rata. Rata-rata itu adalah jumlah keseluruhannya. Ini semua nih 8, kalau ditambah 10, kalau ditambah 14 sampai ditambah 20 itu hasilnya adalah 150. Jadi ini kalau ditambahin semua nih hasilnya adalah 150. Banyak datanya itu kan tadi berapa? 10 ya. Berarti 150 ditambah 10 adalah 15. Berarti O-nya kita dapatkan 15. Berarti M yang paling besar ya di sini ya. M paling besar, kemudian N, setelah itu baru O. Berarti M lebih besar daripada N dan N itu lebih besar daripada O. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut ke nomor yang terakhir atau nomor 20. Ya, di nomor 20 ini katanya jika O adalah pusat dari lingkaran berikut, juring AOB mewakili 3/8 ya. Ini 3/8 bagian lingkaran, dan juring BOC mewakili 2/5. Ini 2/5 bagian lingkaran. Berapakah besar sudut AOC? Oke, kita tulis dulu ya. AOB itu katanya 3/8 dari lingkaran dikali L gitu ya. Kemudian BOC, juring BOC itu adalah 2/5 bagian. 2/5 bagian dari lingkaran. Nah, yang ditanya adalah besar sudut AOC. Oke, besar sudut AOC bisa kita dapatkan dengan cara satu lingkaran penuh itu adalah 360 derajat ya. Dikurang dengan jumlah dari 3/8 bagian dari lingkaran. Lingkaran itu kan satu putarannya adalah 360 ya. Jadi 3/8 dikali 360 derajat ditambah 2/5 dikali dengan 360 derajat. Oke, berarti sudut AOC bisa kita dapatkan dengan cara 3/8 dikali 360. 8 sama 360 bisa kita coret, dapat 45 ya. 45 kali 3 adalah 135 derajat. Kemudian 2/5 dikali 360, 5 bisa kita coret dengan 360, dapat 72. 72 dikalikan dengan 2 yaitu 100
44 derajat. Sehingga besar sudut AOC sama dengan 360 derajat dikurang 135 tambah 144 itu adalah 279 ya, 279 derajat. Jadi besar sudut AOC itu adalah 81 derajat. Jadi jawabannya adalah yang A.